Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, di sini saya akan mereview daripada pelajaran tafsir tahlili, yaitu surat-surat yang telah kita bahas bersama dengan dosen kita, yaitu Al-Ustadz Ahmad Alim. Nah, yang pertama yaitu surat At-Taubah, yang mana surat At-Taubah ini adalah surat ke-9 di dalam Al-Quran yang terdiri dari 129 ayat. Surat ini termasuk dalam golongan surah Madaniyah, kecuali beberapa ayat yang diturunkan di Mekah. Surat ini juga dikenal sebagai satu-satunya surat yang tidak diawali dengan basmalah. Berikut adalah klasifikasi pembahasan pokok dari surat At-Taubah. Yang pertama yaitu pembatalan perjanjian dengan orang musyrik, yaitu pada ayat pertama sampai ayat ke-12. Kemudian yang kedua, perintah untuk memerangi kaum musyrik, yaitu terdapat pada ayat ke-13 hingga ayat ke-37. Kemudian yang ketiga, sikap terhadap ahli kitab. Ini terdapat pada ayat 38 sampai ayat 72. Yang keempat yaitu pembongkaran sifat munafik. Ini terdapat pada ayat 73 hingga ayat 110. Kemudian yang kelima, yang terakhir ya, keutamaan orang-orang yang beriman. Ini terdapat pada ayat 111 hingga ayat terakhir yaitu ayat 129. Mari kita bahas satu ayat daripada surat At-Taubah, yakni ayat 111, terkait dengan janji Allah berupa surga bagi orang-orang yang berjihad dan berjuang di jalan Allah, yang mana ini merupakan salah satu di antara keutamaan orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka. Bi'an yabduluha fi ta'atihi kal jihadi. Lantaran mereka menginfakannya di jalan ketaatan kepadanya seperti untuk berjuang di jalannya. Bi'anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Dengan memberikan surga untuk mereka, mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau dibunuh. Jumlatun istinafun bayanun bisyira'i wa fi qira'atin bitaqdimil mabni fil maf'uli ay fayuqatalu ba'duhum wa yuqatilul baqi. Ayat ini merupakan kalimat baru yang menjadi penafsir bagi makna yang tergandung di dalam lafadz fayuqtaluna wa yaqtuluna. Artinya, sebagian dari mereka ada yang gugur dan sebagian yang lain meneruskan pertempurannya. Wa'adan alaihi haqqan, sebagai janji yang benar. Masdarani mansubani bifi'lihima al-mahdufi. Lafaz wa'dan dan haqqan, keduanya berbentuk masdar yang dinasabkan fi'ilnya masing-masing yang tidak disebutkan. Fit Taurati wal Injili wal Quran
wa man awfa bi ahdihi minallah. Dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran, artinya tiada seorang pun yang lebih menepati janjinya selain dari Allah. Ai la ahada awfa minhu. Fastabshiru, maka bergembiralah. Fihil tifatun anil ghaibah. Dalam ayat ini terkandung pengertian iltifat atau perpindahan pembicaraan dari gaib kepada mukhatab atau dari orang ketiga kepada orang kedua. Bibaikumul ladzi bay'atum bih wadalik. Dengan jual beli yang telah kalian lakukan itu, dan yang demikian itu al-bai'u, yaitu jual beli, wal fawzul adim, adalah kemenangan yang besar. Al-munilu ghayatul matlub, yang dapat mengantarkan kepada tujuan yang paling didambakan. Kemudian setelah surat At-Taubah, yakni surah yang kita bahas bersama Ustadz Alim, yaitu adalah surah Yunus. Surat Yunus ini adalah surat ke-10 di dalam Al-Quran, terdiri dari 109 ayat, dan termasuk golongan surat Makkiyah, kecuali beberapa ayat yang diturunkan di Madinah. Surat ini dinamakan surat Yunus karena menyebut kisah Nabi Yunus dalam rangka menunjukkan rahmat dan ampunan Allah. Nah, berikut klasifikasi pembahasan pokok dari surat Yunus. Yang pertama, penegasan tentang Al-Quran dan keimanan kepada Allah. Ini terdapat pada ayat pertama hingga ayat ke-20. Kemudian yang kedua, yaitu dalil-dalil keesaan dan kekuasaan Allah, terdapat pada ayat ke-21 hingga ayat ke-36. Kemudian yang ketiga, kisah-kisah Nabi dan perlawanan kaum kafir. Ini terdapat pada ayat ke-37 hingga ayat ke-70. Kemudian yang keempat, kisah Nabi Musa dan Fir'aun, terdapat pada ayat ke-71 hingga 92. Kemudian yang kelima, kisah Nabi Yunus dan pelajaran darinya. Ini terdapat pada ayat 93 hingga 103. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, penegasan tentang kekuasaan Allah dan akhir surat, yakni ini terdapat pada ayat ke-104 hingga 109. Mari kita bahas beberapa ayat dari surat Yunus, yaitu ayat pertama dan kedua, terkait dengan penegasan bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah untuk memperingatkan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Hanya Allah lah yang mengetahui maksudnya. Tilka hadhil ayat. Inilah artinya ayat-ayat ini, ayatul kitab, ayat-ayat Alkitab. Al-Quran, yakni Al-Quran. Wal idhafatu bima'na min. Diidhafatkan lafaz ayatul pada lafaz Alkitab mengandung makna min. Al-Hakimi, yang mengandung hikmah. Al-Muhkami, yang padat akan hikmah-hikmah. Akana linnasi, patutkah manusia, ay ahlil Makkah, artinya penduduk Makkah. Istifhamu ingkarin wal jaru wal majruru halun min qawli. Istifham atau kata tanya di sini mengandung makna ingkar, sedangkan jar dan majrurnya menjadi hal atau kata keterangan daripada firman selanjutnya. Ajaban, menjadi keheranan. Binasbi khabaru kana wa birraf'i ismuha wal khabaru wa huwa ismuha alal ula. Lafal ini dibaca ajaban menjadi khabar dari kana,
Bila dibaca rafa menjadi isim kana, menurut pendapat yang masyhur adalah sebagai khabar daripada kana. An auhayna, bahwa kami mewahyukan, ai ihauna, yakni pemberian wahyu kami, ila rajulin minhum, kepada seorang laki-laki di antara mereka, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An mufassiratun, yaitu huruf an di sini menjadi penafsir dari lafaz an auhayna. Anziri, berilah peringatan. Khawif, peringatkanlah. An-nas, kepada manusia. Al-kafirina bil adab, yakni orang-orang kafir akan adanya siksaan buat mereka. Wabashir ladina amanu anna, dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa ai bi anna, yakni bahwasanya lahum qadama, mereka mempunyai kedudukan, salafa, pahala, sidiqin inda rabbihim, yang tinggi di sisi Rabb mereka, ai ajran hasanan bima qaddamuhu minal a'mal, yakni yang dimaksud adalah pahala yang baik sebagai pembalasan dari amal-amal yang telah mereka lakukan. Qala al-kafiruna inna hadza lasihrun mubin. Orang-orang kafir berkata, sesungguhnya orang ini, yaitu Nabi Muhammad, benar-benar adalah tukang sihir yang nyata. Bayinun wa fi qira'atin lasahirun wal musyaru ilaihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut suatu qiraat, lafal lasahirun dibaca lasihrun, sedangkan musyar ilaihnya adalah Al-Quran yang dianggap mereka merupakan sihir. Kemudian ayat atau surah yang berikutnya yaitu adalah surah Hud, yaitu surah Hud. Nah, surah Hud ini adalah surah ke-11 di dalam Al-Quran. Terdiri dari 123 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah, kecuali beberapa ayat Madaniyah. Surat ini dinamakan Hud karena mengandung kisah Nabi Hud beserta kaumnya. Berikut ini adalah klasifikasi pembahasan pokok surat Hud. Yang pertama yaitu penegasan Al-Quran sebagai wahyu dan keimanan kepada Allah. Ini terdapat pada ayat pertama hingga ayat ke-24. Kemudian yang kedua, kisah Nabi Nuh. Di sini terdapat pada ayat ke-25 hingga ayat 49. Kemudian yang ketiga, kisah Nabi Hud dan kaum 'Ad. Terdapat pada ayat ke-50 hingga ayat ke-60. Kemudian yang keempat, kisah Nabi Shalih dan juga kaum Tsamud. Ini terdapat pada ayat 61 hingga ayat 68. Kemudian yang kelima, kisah Nabi Ibrahim dan kaum Lut. Terdapat pada ayat ke-69 hingga 83. Kemudian yang keenam, kisah Nabi Syuaib dan kaum Madian. Terdapat pada ayat ke-84 hingga 95. Kemudian yang ketujuh, pelajaran dari kisah Nabi Musa. Ini terdapat pada ayat ke-96 hingga 99. Kemudian yang kedelapan yaitu penutup dengan nasihat dan hikmah. Ini terdapat pada ayat 100 hingga 123. Nah, surat Hud ini menekankan keimanan kepada Allah, penegasan keesaan Allah, serta akibat yang menimpa kaum yang durhaka. Kisah para nabi dijadikan sebagai pelajaran untuk umat Islam agar selalu berpegang pada kebenaran dan menjauhi kezaliman.
Mari kita bahas beberapa ayat dari surat Hud ini, yakni ayat ke-57 hingga 58, terkait dengan penegasan bahwa Nabi Hud telah menyampaikan risalahnya. Fa'in tawallau, jika kalian berpaling, fihi hatfu ihdat ta'aini ay a'radu. Asalnya ialah tatawallau, kemudian salah satu dari huruf ta dibuang sehingga jadilah tawallau, artinya berpaling. Faqad ablahtukum ma ursiltu bihi ilaikum wa yastahlifu rabbi qauman ghairukum wa la tadurrunahu syai'an. Maka sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kalian apa yang aku diutus untuk menyampaikannya kepada kalian, dan Rabbku akan mengganti kalian dengan kaum yang lain dari kalian, dan kalian tidak dapat membuat mudarat kepadanya sedikit pun. Bisrakikum, oleh sebab kemusyrikan kalian. Inna Rabbi ala kulli syai'in hafidh. Sesungguhnya Rabbku adalah Maha Pemelihara segala sesuatu. Raqibun, yang mengawasinya. Walamma jaa amruna, dan tatkala datang perintah kami, adabuna, yakni adab kami, najjayna Hudan walladzina amanu ma'hu birahmatin. Kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat. Hidayatin, yakni petunjuk. Minna, dari kami, wa najainahum min adabin ghalidh, dan kami selamatkan pula mereka dari azab yang berat. Syadidun, yakni dari siksaan yang keras di akhirat. Kemudian setelah kita membahas surat Hud, ya, maka surah selanjutnya yaitu surah Yusuf. Surah Yusuf ini adalah surah ke-12 dalam Al-Quran. Terdiri dari 111 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah. Surat ini secara keseluruhan menceritakan kisah hidup Nabi Yusuf dengan detail, sehingga menjadi salah satu surat yang istimewa di dalam Al-Quran. Berikut adalah klasifikasi pembahasan pokok dari surat Yusuf. Yang pertama yaitu pendahuluan tentang Al-Quran dan kisah Nabi Yusuf. Ini terdapat pada ayat pertama hingga ayat ke-6. Kemudian yang kedua, kisah Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Ini terdapat pada ayat ke-7 hingga ayat ke-18. Kemudian yang ketiga yaitu Yusuf di Mesir sebagai budak. Ini terdapat pada ayat 19 hingga 22. Kemudian yang keempat, godaan istri Al-Aziz. Ini terdapat pada ayat ke-23 hingga 29. Kemudian yang kelima, Yusuf di penjara. Ini terdapat pada ayat 30 hingga 42. Kemudian yang keenam, Yusuf keluar dari penjara dan diangkat sebagai penguasa. Ini terdapat pada ayat 43 hingga 57. Kemudian yang ketujuh, saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir. Ini terdapat pada ayat 58 hingga 76. Kemudian yang kedelapan, pengakuan dan pertemuan keluarga. Ini terdapat pada ayat 77 hingga ayat 93. Kemudian yang kesembilan, kembalinya keluarga Yusuf ke Mesir. Ini terdapat pada ayat 94 hingga 101. Kemudian yang ke-10, penutup, yaitu hikmah dari kisah Yusuf ini. Terdapat pada ayat 102 hingga 111. Surat ini menekankan nilai-nilai keimanan, kesabaran, ketakwaan, dan pengampunan. Kisah Yusuf memberikan pelajaran tentang keteguhan dalam menghadapi cobaan,
kepercayaan kepada takdir Allah, dan pentingnya memaafkan. Selain itu, surat ini menunjukkan bagaimana Allah mengatur segala sesuatu dengan penuh hikmah untuk kebaikan hambanya. Mari kita bahas beberapa ayat dari surat Yusuf, yakni ayat pertama dan kedua, terkait dengan penegasan bahwa Al-Quran adalah kitab yang diturunkan dalam bahasa Arab agar mudah dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Hanya Allah lah yang mengetahui maksudnya. Tilka, ini, hadil ayat, yakni ayat-ayat ini, ayatul kitab, adalah ayat-ayat kitab Al-Qur'ani, yakni Al-Qur'an. Wal idhofatu bima'na min. Idhofat di sini mengandung makna min, artinya bagian dari Al-Qur'an. Al-mubini, yang jelas. Al-mudhiri lil haqqi minal batil, yang membedakan perkara yang hak daripada perkara yang batil. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Bil lughatil Arabi, yakni dengan memakai bahasa Arab. La'allakum, agar kalian, ya ahlal Makkah, ya ahla Makkah, wahai penduduk Mekah, ta'qilun, memahaminya. Tafqahuna ma'aniyah, memahami makna-maknanya. Ini adalah ayat yang membahas tentang penegasan bahwa Al-Quran adalah kitab yang diturunkan dalam bahasa Arab agar mudah dipahami. Kemudian surah yang berikutnya adalah surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd ini adalah surat yang ke-13 di dalam Al-Quran, terdiri dari 43 ayat dan termasuk golongan surah Madaniyah. Surah ini dinamakan Ar-Ra'd, yang artinya guruh atau guntur, ya. Karena menyebut fenomena guruh yang bertasbih kepada Allah sebagai tanda kekuasaannya. Nah, berikut ini adalah klasifikasi pembahasan pokok surat Ar-Ra'd. Yang pertama yaitu keimanan kepada Allah dan Al-Quran sebagai wahyu. Ini terdapat pada ayat pertama hingga keempat. Kemudian yang kedua, kekuasaan dan ilmu Allah yang maha luas, terdapat pada ayat 5 hingga 18. Kemudian yang ketiga, keimanan dan ketundukan kepada Allah, terdapat pada ayat 19 hingga 29. Kemudian yang keempat yaitu penolakan kaum kafir dan balasan dari Allah, terdapat pada ayat ke-30. Surat ini menegaskan kekuasaan Allah yang mutlak, bukti-bukti keesaannya dalam alam semesta, dan pentingnya keimanan kepada Al-Quran sebagai wahyu. Surat ini juga menjelaskan perbedaan nasib antara orang yang beriman dan orang yang kufur, serta memberikan penghiburan kepada Rasulullah untuk tetap teguh dalam dakwah meskipun menghadapi penolakan. Fenomena alam seperti kilat dan guruh dijadikan pelajaran tentang kebesaran Allah. Mari kita bahas mengenai surat Ar-Ra'd ini, ya, yakni ayat yang pertama terkait dengan penegasan Al-Quran sebagai kitab suci yang diturunkan dari Allah dan menjadi tanda kebesaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Hanya Allah lah yang mengetahui maksudnya. Tilka, ini, hadil ayat, yakni ayat-ayat ini, ayatul kitab, sebagian dari Alkitab. Al-Quran, yakni Al-Quran. Wal idhofatu bima'na min. Idhofat mengandung makna min, yaitu bermakna sebagian. Walladhi unzila ilaika mir rabbik. Dan kitab yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu itu, ay Al-Quran, yakni Al-Quran, mubtada'un khabaruhu. Kalimat ayat ini berkedudukan menjadi mubtada, sedangkan khabarnya ialah
al-haqqu, yakni benar. La syakka fihi, tiada keraguan di dalamnya. Walakinna aktsarun nas, akan tetapi kebanyakan manusia, ay ahla Makkah, yakni penduduk kota Mekah, la yu'minun, tidak beriman, bi annahu min indillahi ta'ala, bahwasanya Al-Qur'an itu dari sisi Allah. Dijelaskan di dalam ayat ini bahwasanya Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya. Akan tetapi kebanyakan manusia pada saat itu, yakni penduduk kota Mekah, mereka tidak beriman bahwasanya Al-Quran ini berasal dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian surah berikutnya yaitu surah Ibrahim, yakni surah yang ke-14 di dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 52 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah, kecuali ayat 28 dan 29 yang turun di Madinah. Surah ini dinamakan Ibrahim karena memuat doa Nabi Ibrahim yang syarat dengan pelajaran keimanan dan ketauhidan. Nah, berikut ini adalah klasifikasi pembahasan pokok dari surat Ibrahim. Yang pertama, pendahuluan tentang Al-Quran dan misi Rasul terdapat pada ayat pertama hingga keempat. Kemudian yang kedua, peringatan tentang akibat kekufuran keimanan terdapat pada ayat kelima hingga 14. Yang ketiga, kengerian hari kiamat terdapat pada ayat ke-15 hingga 23. Yang keempat, doa Nabi Ibrahim ayat ke-24 hingga 41. Kemudian yang kelima, keputusan Allah pada hari kiamat, yakni terdapat pada ayat ke-42 hingga 52. Nah, surat ini menekankan pentingnya keimanan kepada Allah, syukur atas nikmatnya, dan keteguhan dalam menghadapi ujian. Surat ini juga mengingatkan tentang kengerian hari kiamat, balasan bagi orang kafir, dan janji surga bagi orang yang beriman. Doa Nabi Ibrahim menjadi pelajaran tentang bagaimana seorang hamba mengajukan permohonan kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan harapan untuk kebaikan dunia akhirat. Mari kita bahas ya satu ayat dari surat Ibrahim ini, yakni ayat pertama, terkait dengan penegasan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang bertujuan untuk membawa manusia dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra, Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Hadzal Quran. Hanya Allah lah yang mengetahui maksudnya. Al-Quran ini adalah kitabun anzalnahu ilaika, kitab yang kami turunkan kepadamu, ya Muhammad, wahai Muhammad, litukhrijan nasa minadh dhulumat, supaya kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan, al-kufri, yakni dari kekafiran, ilan nuri, kepada cahaya, al-iman, yakni agama Islam, yakni kepada iman ya, bi'idni, dengan izin, bi'amri, perintah Rabbihim, perintah Rabb mereka, wa yubaddalu min ila nur, wa yubaddalu min ila nur. Lafal an-nur diterangkan secara jelas pada ayat berikut ini, yaitu jalan, ila sirati, kepada jalan, thoriqi, yakni tuntunan, al-azizi, Tuhan yang maha perkasa, al-ghalibi, maha menang, al-hamidi, lagi maha terpuji, al-mahmudi, yang maha terpuji. Nah, di dalam ayat pertama ini dijelaskan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, supaya Nabi Muhammad dengan Al-Quran ini mengeluarkan manusia dari kegelapan atau dari kekafiran menuju iman, yaitu agama Islam, dengan izin Allah tentunya ya. Kemudian surah yang berikutnya yaitu surah Al-Hijr. Nah, surah Al-Hijr ini adalah
Surah ke-15 di dalam Al-Quran terdiri dari 99 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah. Surat ini dinamakan Al-Hijr karena menyebut kisah kaum Al-Hijr atau kaum Samud yang mendustakan nabi mereka. Berikut adalah klasifikasi pembahasan pokok surat Al-Hijr. Yang pertama yakni pendahuluan, penegasan kebenaran Al-Quran yang terdapat pada ayat pertama hingga ayat ke-9. Yang kedua, tanda-tanda kekuasaan Allah dalam alam semesta. Ini terdapat pada ayat ke-10 hingga ke-25. Kemudian yang ketiga, kisah penciptaan Nabi Adam dan permusuhannya dengan iblis. Ini terdapat pada ayat ke-26 hingga 44. Kemudian yang keempat, kisah umat terdahulu sebagai peringatan, yakni terdapat pada ayat 45 hingga 84. Kemudian yang kelima, peneguhan hati Rasulullah dan juga penutup. Ini terdapat pada ayat 85 hingga ayat 99. Nah, intisari dari surat Al-Hijr yaitu yang pertama kebenaran Al-Quran, bahwa Allah menjaga Al-Quran dari penyimpangan sebagai kitab petunjuk bagi manusia. Kemudian yang kedua, tanda-tanda kekuasaan Allah, fenomena alam sebagai bukti kebesaran dan kekuasaannya. Kemudian yang ketiga, kisah penciptaan dan iblis, permusuhan abadi antara manusia dan iblis, serta pelajaran penting tentang kesombongan dan ketaatan. Yang keempat, peringatan dari kisah umat terdahulu. Umat yang mendustakan nabi mereka akan menghadapi kehancuran sebagai balasan atas kedurhakaan. Kemudian yang kelima, peneguhan bagi Rasulullah SAW. Dorongan agar Rasulullah tetap sabar dan teguh dalam berdakwah dengan keyakinan bahwa Allah akan memberikan balasan yang baik. Surat ini menekankan ketauhidan, pentingnya keimanan dan kepatuhan kepada Allah serta memberi peringatan bagi manusia agar tidak mengulangi kesalahan umat terdahulu. Mari kita bahas yakni ayat kedua dari surat Al-Hijr terkait dengan penyesalan orang kafir di akhirat karena tidak mengikuti kebenaran. Rubama, seringkali, bitasdidi wat takhfifi, dapat dibaca rubama dengan tasdid atau rubama. Yawaddu, berkeinginan, yatamanna, yakni mengharapkan, alladzina kafaru, orang-orang kafir itu, yaumul qiyamah idza ayanu halahum wa halal muslimin, kelak di hari kiamat, yaitu sewaktu diperlihatkan kepada mereka keadaan dari mereka dan keadaan kaum muslimin. Laukanu muslimin, seandainya mereka menjadi orang-orang muslim, wa rubba litaktsiri, lafal rubba menunjukkan makna litaksir atau sering. Fa innahu yuksiru minhum tamanna dzalik, karena sesungguhnya mereka seringkali mengharapkan hal tersebut. Wakila litakliri fa innal ahwala tudhishuhum fala yufikuna hatta yatamannau dzalika illa fi ahyanin qalilatin. Akan tetapi menurut pendapat lain menunjukkan makna litaklil, artinya sedikit. Karena sesungguhnya kengerian pemandangan di hari kiamat membuat mereka terkejut dengan sangat, sehingga mereka tidak sadar untuk berharap seperti itu, melainkan hanya dalam masa yang sedikit. Itulah tadi ya, misal orang kafir di akhirat karena tidak mengikuti kebenaran. Kemudian surah yang terakhir yaitu surah An-Nahl, yang mana surah ini adalah surat ke-16 di dalam Al-Quran. Terdiri dari 128 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah, kecuali ayat 126 hingga 128, yang mana ayat tersebut diturunkan di kota Madinah.
Surat ini dikenal sebagai surat An-Nahl yang berarti lebah karena menyebut lebah sebagai salah satu tanda kekuasaan Allah. Berikut adalah klasifikasi pembahasan pokok surat An-Nahl. Yang pertama yakni pendahuluan, kepastian datangnya azab dan kekuasaan Allah. Ini terdapat pada ayat pertama hingga ayat ke-9. Kemudian yang kedua, bukti kekuasaan Allah dalam alam semesta. Terdapat pada ayat ke-10 hingga 21. Kemudian yang ketiga, kritik terhadap kekafiran dan kesombongan manusia. Ini terdapat pada ayat 22 hingga ayat ke-40. Kemudian yang keempat yaitu nikmat Allah yang berlimpah. Terdapat pada ayat 41 hingga ayat 60. Kemudian yang kelima yakni lebah dan tanda-tanda kekuasaan Allah. Terdapat pada ayat 61 hingga 83. Yang keenam, konsekuensi keimanan dan kekufuran terdapat pada ayat 84 hingga ayat 100. Kemudian yang ketujuh, penegasan kebenaran wahyu dan peringatan terakhir terdapat pada ayat 101 hingga 128. Surat ini mengingatkan manusia untuk bersyukur kepada Allah, mengikuti petunjuk Al-Quran, dan menjauhi syirik serta kedurhakaan. Mari kita bahas surat An-Nahl, yakni ayat kedua, terkait dengan Allah mengutus malaikat membawa wahyu kepada rasul-rasulnya untuk memperingatkan manusia. Yunazzilul malaikah, dia menurunkan malaikat, ay Jibril, yakni malaikat Jibril, birruhi, dengan wahyu, bil wahyi, dengan membawa wahyu, bin amrihi, atas perintahnya, bi iradatihi, berdasarkan kehendaknya, ala man yasha'u min ibadi, kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Wahum al-anbiya'u, mereka adalah para nabi. An mufassiratun, yaitu huruf an di sini bermakna mufassirah atau kata penafsir. Andiru, peringatkanlah olehmu sekalian, khawiful kafirina bil adabi wa a'limuhum. Peringatkanlah orang-orang kafir dengan azab dan beritahukanlah kepada mereka. Annahu la ilaha illa anna la ilaha illa ana fattakun. Bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan aku, maka hendaklah kalian bertakwa. Khafun artinya takutlah kalian kepadaku. Nah, itulah yang dapat saya bahas di sini untuk mereview pelajaran mata kuliah tafsir tahlili yang telah kita pelajari bersama dosen kita, yakni Al-Ustadz Ahmad Alim. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.